Hello everyone, welcome to RZ Media. Jadi hari ini gue bakal nge-review mobil yang dikenal tangguh, yang berasal dari negara Inggris dan biasanya banyak digunakan oleh para pejabat Inggris termasuk anggota kerajaan. Mobil apa itu? Mobil itu adalah Range Rover Autobiography 3.0 Supercharged Long Wheelbase tahun 2016. Kita mulai dari mesin. Autobiography ini memiliki mesin 3000cc V6 Supercharged dengan tenaga yang dihasilkan adalah 380 horsepower pada RPM 6500 dan mobil ini memiliki torsi 450 Nm antara 3500 hingga 5000 RPM. Akselerasi 0 ke 100 dari mobil ini adalah 7,3 detik. Dengan top speed mobil ini 210 km per hour. Bahan bakar yang dimiliki mobil ini adalah bensin. Mobil ini dikenal dengan memiliki efisiensi BBM lebih baik dengan adanya teknologi quad cam DI-VCT. Dan juga mobil ini memiliki sistem SGDI atau Spray Guide Direct Injection yang secara responsif menyemprotkan bahan bakar langsung secara presisi sehingga mengeluarkan sisa pembakaran bersih. Selanjutnya kita lanjut ke eksterior. Mobil ini memiliki panjang 5000 mm dengan lebar 2200 mm dengan ground clearance 221 mm. Tinggi dari mobil ini adalah 1835 mm. Pada bagian depan, mobil ini memiliki grill berwarna chrome dengan logo dan tulisan Range Rover adalah ciri khusus dari Range Rover. Pada bagian depan mobil juga terdapat lampu DRL berbentuk bulat oval, lampu utama LED, fog lamp di bagian bawah dan juga lampu sen yang seluruhnya sudah LED. Di samping terdapat list berwarna abu-abu berbentuk seperti insang hiu. Dan juga di bawah pintu terdapat electric side step berwarna hitam untuk memudahkan penumpang naik ke dalam mobil. Pintu dari Range Rover ini sudah dilengkapi Smart Keyless Entry dengan memasukkan tangan ke dalam gagang pintu mobil, dan juga pintunya sudah ada teknologi soft closing doors atau dikenal dengan vacuum. Spionnya sendiri sudah elektrik dan juga terdapat lampu sen pada samping spion. Untuk di bagian belakang, Range Rover ini memiliki bentuk yang sangat ciri khas, berbentuk kotak, dan terdapat spoiler kecil yang terdapat lampu rem. Soal lampu, pada Range Rover ini juga terdapat lampu rem berbentuk kotak yang sudah LED, dan juga lampu sen, lampu mundur yang seluruhnya sudah LED. Pintu bagasi pada mobil ini juga memiliki sistem pembuka otomatis yang dimana memiliki dua sisi, yaitu atas dan bawah, yang keduanya dapat dibuka tutup secara otomatis menggunakan kunci atau tombol di dalam mobil atau di luar mobil. Range Rover ini juga memiliki campuran warna yang menarik, yaitu atap yang berwarna silver dan bodi mobil berwarna hitam. Jadi seperti kesannya mobil ini memakai topi di atasnya. Velg yang dimiliki oleh mobil ini adalah berukuran ring 22 membentuk kipas turbin pesawat dengan two-tone color, yaitu warna silver di luar dan di sampingnya berwarna hitam, yang dibalut dengan ban Continental berukuran 275/40 ring 22. Range Rover ini memiliki air suspensi sehingga bisa menerjang jalan bebatuan tinggi
sehingga tidak mengenai bodi mobil. Selanjutnya kita akan menuju ke interior. Untuk interior sendiri, Range Rover ini memiliki interior berwarna hitam yang memiliki kesan elegan pada setiap sisinya dan sudah berlapis kulit dicampur dengan aksen silver. Mobil ini memiliki tipe jok 2+3 karena 2 di depan dan 3 di belakang. Jok dari mobil ini memiliki bahan kulit yang nyaman dipegang dan diduduki. Pada setiap jok mobil ini sudah elektrik dan memiliki memory seat. Mobil ini juga terdapat heater dan fitur pijat pada bagian depan agar merelaksasi pengendara mobil ini. Lalu pada speedometer instrumennya, seluruhnya sudah menggunakan layar LCD, yang dimana kecepatan kilometer per hour ada di sebelah kanan dan RPM ada di sebelah kiri. Dan di tengah terdapat instrumen untuk informasi-informasi yang dapat diketahui seperti pintu jarak tempuh, mode berkendara, dan sebagainya. Lalu pada setir mobil ini memiliki 2 tombol di kiri dan kanan. Tombol yang kanan berfungsi untuk cruise control dan sebelah kiri untuk mengontrol head unit. Mobil ini memiliki fitur terbaru yaitu InTouch Control. Fitur ini memungkinkan pengemudinya mengakses entertainment pada layar berukuran 8 inci yang dimana sudah memiliki kelengkapan seperti voice recognition untuk mengendalikan semuanya seperti Bluetooth, telepon, navigasi, dan lain-lainnya. Speaker sendiri Range Rover selalu dibekali speaker premium bermerek Meridian yang berada di samping mobil, dan speaker ini bisa dibilang memiliki kualitas suara yang sangat baik. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof dan panoramic roof yang membuat kesan mobil ini sangat lega. Di tengah depan mobil ini dilengkapi fitur Dynamic Stability Control, Electronic Stability Control, dan Hill Start Assist. Mobil ini juga memiliki banyak sekali mode berkendara, mulai dari jalan biasa, salju, pasir, hingga pegunungan, sehingga cocok untuk segala medan. Mobil ini juga memiliki personeling yang sangat unik, yaitu berbentuk lingkaran, seperti kisi AC-nya dan juga tombol mode berkendaranya, sehingga itu akan memudahkan pengemudi mengganti mode personeling tersebut. Dan juga terdapat tombol air suspensi untuk mengganti ketinggian mobil. Lalu untuk kabin tengah, mobil ini memiliki kursi yang sangat lebar yang sudah electric reclining, sehingga membuat penumpang belakang terasa nyaman. Dan juga terdapat handrest tengah yang bisa diturunkan, yang dilengkapi dengan 2 cup holder di tengah. Entertainment system yang diberikan Range Rover ini pada bagian tengah adalah terdapat 2 layar yang menempel pada jok depan yang berfungsi untuk berbagai macam hal seperti menonton video, melihat berita, dan sebagainya. Di tengah juga telah disediakan headphone khusus untuk mendengarkan suara layar tengah, sehingga bisa mendengarkan secara jelas dan menjaga privasi penumpang. Pada bagian bagasi, mobil ini memiliki tombol yang bisa melipat kursi tengah secara elektrik, sehingga tidak perlu susah payah untuk melipat kedua kursi di tengah, sehingga sangat mudah untuk meletakkan barang yang panjang hingga ke kabin tengah. Oke, halo guys. Jadi setelah gua tadi nunjukin spesifikasi mobil Range Rover Autobiography ini, jadi gua bakal nunjukin in-depth tour singkat sebelum gua mencoba ini mobil. Jadi kita langsung aja. Kalian bisa lihat ini kuncinya. Dan kalau dinyalain, dia ada welcoming light-nya, udah nyala. Terus kita matiin lagi ya. Ini kunci gue simpan. Terus ini juga udah smart keyless entry, dan gue masuk. Oke, jadi gue udah di dalam. Tutup pintu dulu. Ini pintunya ada vakumnya. Oke,
Gua tutup, kita cek gimana pertama kali menyalakan ini mobil. Oke, nah itu setirnya sama kursinya udah nyesuaiin tentang duduk kita, jadi otomatis gitu. Oke, jadi kalian bisa lihat instrumennya itu udah pakai layar LCD sepertinya. Itu bisa kalian lihat itu kecepatan km/h di kanan dan RPM-nya di kiri. Dan di tengah itu ada layar buat informasi gitu. Kita nyalakan dulu AC-nya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat setirnya. Ini ada tombol untuk buat entertainmentnya, dan yang sebelah kanan untuk cruising control. Oke, kalian bisa lihat di sini ada tempat gearnya. Jadi untuk PRNDS. Dan ini berbentuk unik sekali, lingkaran, tinggal diputer-puter gini. Lalu di sini ada mode berkendaranya. Ini auto, tapi kalau bisa juga disetting gini. Dan ini ada macam-macam ya, yang tadi gua udah sebutin. Nah, lalu di sini ada hill start assist nih, dan di sini AirSUS, ini stability control, terus ya macam-macam lah. Terus habis itu ini parking brake-nya. Lalu di atas kalau kalian bisa lihat ini ada sunroof dan bisa dibuka melalui atas ini. Oke, kita tutup lagi. Namun warnanya gelap ya. Oke, di sini ada kisi AC-nya. Ini ada kayak lingkaran, terus ini ada tombol-tombol juga, masih manual semua. Cuma di sini ada layarnya untuk penunjuk, kasih tahu. Nah, ini dia entertainmentnya, dan dia sebenarnya udah voice command. Terus dia udah lengkap banget, ada Bluetooth, ada navigasi, terus ada buat kamera 360 dan berbagai macamnya. Jadi ini cockpit dari Range Rover. Oke, jadi ini adalah belakangnya dari Range Rover. Kalian bisa lihat itu cockpitnya, dan ini sunroof dan panoramic roofnya. Ini ada TV-nya juga. Terus di sini juga ada kisi AC, dan ada ini kalau bisa lihat buat apa nih, biasanya buat VCD ini kayak gini nih, cuma udah jarang dipakai sih. Terus ini kisi AC-nya, ini AC-nya. Terus ini ada tempat penyimpanan yang ada headsetnya. Tadi udah gue tunjukin headsetnya kayak gimana. Terus sini juga bisa diturunin. Ada cup holder, 2 cup holder. Terus di sini ada remote ngendalin TV. Terus juga ini kosong, tahu. Oke. Tutup lagi. Jadi ini belakangnya. Kita lanjut buat ngetes nih mobil. Oke, jadi hari ini kita bakal nyoba rasanya nyetir Range Rover Autobiography ini. Oke, jadi yang gue rasain dari mobil ini adalah mobil ini nggak seperti SUV kebanyakan. Kenapa? Karena yang gue rasain dari mobil ini enteng banget. Mulai dari setirnya, kiri kanan nih bener-bener enteng, nggak kayak mobil SUV gitu. Terus juga suspensinya tuh oke lah. Nah, terus untuk tenaganya nggak bisa diragukan lagi, karena tadi udah gue jelasin mesin ini V6 3000 cc supercharged lagi. Jadi ini benar-benar powernya gila sih. Dan mobil ini
memiliki banyak sekali mode berkendara, mulai dari yang bebatuan, yang salju. Cuma kalau salju ya Indonesia nggak ada lah, jadi nggak bisa dipakai gitu kan. Dan sampai bebatuan pasir tuh ini mobil memang mampu. Dan untuk kekedapan suara dari mobil Range Rover ini benar-benar kedap, benar-benar, karena ya memang mobil mahal ya. Jadi motor berseliwangan, mobil berseliwangan tuh kecil sekali suaranya terdengar dari mobil ini. Mobil ini kan memiliki long base yang benar-benar panjang ya, yang besar gitu. Seperti saingannya, seperti contohnya malah lebih besar daripada Land Cruiser atau enggak Lexus LX gitu kan. Cuma yang gua rasain, mobil ini nggak menyekam gua gitu ketika gua berada di gang sempit nih. Seperti contohnya ini gua lagi di gang sempit nih, dan mobil ini benar-benar gampang gitu, kayak benar-benar friendly user gitu. Jadi benar-benar nyaman untuk dibawa kemanapun gitu. Nggak susah gitu untuk dibawa ke daerah yang sempit. Terus juga entertainment dari mobil ini juga lengkap gitu. Ada mulai dari navigasi ada, Bluetooth ada, terus juga ya pokoknya standar mobil-mobil kebanyakan, namun ini lebih high teknologi gitu. Dan speakernya juga Meridian kan, terus speaker premium yang biasa digunakan orang-orang high class. Dan ini jarak pandang gua terhadap mobil ini nggak terlalu lebar gitu, cupnya aja masih kelihatan gitu kan, jadi nggak terlalu yang segimana. Oke, jadi gua bakal nyoba akselerasi dari mobil ini yang dimana terkenal dengan V6 dan supercharge-nya, yang dimana selalu mengisi dari RPM bawah hingga RPM paling atas gitu. Jadi kita coba, ini lurusan sepi panjang gitu, kita coba ya gimana akselerasi ini mobil. Wow, oh, gila. Wow. Ini mobil gila. Wow, kerasa banget gitu dorongannya, bener-bener kenceng dan responsif gitu dari ini mobil. Wah, gue bener-bener suka sama ini mobil. Udah enteng dan juga cepat lagi, dan juga responsif. Nah, itu mantep. Oke, selanjutnya gue bakal ngebawa gimana sih rasanya duduk di belakang dari mobil Range Rover Autobiography. Sekarang gue lagi ada di tol, di jalan tol, dan gue lagi ada di belakang mobil Range Rover Autobiography ini. Dan pasti pembeli mobil Range Rover ini pastinya akan duduk di belakang, karena mobil ini nyaman di belakang, lebih nyaman ketimbang yang di depan. Jadi bisa dilihat di sini ada layar sekitar 15 inci untuk penumpangnya menonton video atau TV, berita TV dan sebagainya. Lalu di kursi ini juga di tengahnya disediakan handrest untuk biar santai gitu kan guys. Lalu di sini juga ada cup holder untuk minum. Dan ini jok di belakang ini reclining ya. Jadi bisa direbahin sampai yang benar-benar agak rebah gitu, jadi bisa santai dan bisa tidur siapapun yang menaiki mobil ini. Dan di sini AC-nya juga sudah quad zone gitu kan. Jadi benar-benar sejuk di belakang, dan di sini juga di pintunya sudah ada speaker sama tweeternya. Jadi suara itu lebih terdengar dengan jelas di belakang, dan benar-benar pokoknya ini mobil nyaman banget. Dan juga terang karena ada panoramic sunroofnya di belakang. Jadi memberikan kesan yang sangat lega dari mobil Range Rover Autobiography ini. Oke, jadi sepertinya itu saja review yang gue bisa berikan ke kalian. Kalau ada yang kurang bisa kalian tanyakan di kolom komentar, dan jika ada yang
ditanyakan lebih detail dari mobil ini, kalian bisa di komen juga dan berikan kritik dan saran kepada ARZ Media ini karena masih bisa dibilang masih baru. Jadi thank you guys for watching. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen dan share ke teman-teman kalian biar bisa lihat video ini. Jadi thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye bye.